أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر اقصر قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Para alim ulama, guru-guru agama, tatuha-tatuha masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas yang ulun muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimakumullah. Bersyukurlah kita di subuh yang berbahagia, di Ramadan yang penuh barakah ini. Pertama, bisa menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan ta'lim. Ini bagian daripada zikrullahi ta'ala, karena ada satu hadis yang menerangkan siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai timbul matahari, terbit matahari, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Selesai salat dia mendapatkan pahala sebagaimana selesai melaksanakan haji dan umrah yang sempurna. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari-hari kau umrah, hari-hari kau haji, tapi syaratnya salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Berzikir bisa baca Quran, bisa baca wirid, bisa baca tahlil, bisa baca salawat, baca burdah, baca dalail, atau hadir di majelis ilmu sampai terbit matahari. Hari ini terbit matahari jam 6.20 ya, 20 isyraknya. Nah, setelah itu kita salat 2 rakaat, insyaallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditutup dengan tamah, hajinya dan umrahnya sempurna. Kalau dah Nabi nang bilang, ya mungkin salah. Ini syukurnya kita. Kemudian kita bersyukur berada di bulan suci Ramadan. Kita masih melaksanakan ibadah puasa. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Tidak hanya disebutkan oleh para ulama, tidak hanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah sendiri menyebutkan dengan beberapa keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antaranya keistimewaan Ramadan disebut Allah dalam suratul Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an adalah penjelas bagi petunjuk, dan Al-Qur'an adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bulan Ramadan menjadikan sebagai bulan tilawah beliau, dan beliau bersama-sama dengan malaikat Jibril mempaskan urutan-urutan Al-Quran yang bisa kita baca sekarang ini. Jadi Al-Quran yang kita baca ini adalah susunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan malaikat Jibril. Walaupun urutan turunnya itu tidak persis sama dengan urutan dalam Al-Quran sekarang. Al-Quran sekarang kan urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Nah, kalau turunnya Al-Quran, Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turun surah yang turun urutan kelima, tetapi turun surah yang pertama kali lengkap. Nah, lengkap sesurahan itu Al-Fatihah, dan itu diletakkan di depan. Dan ini berdasarkan dengan tadarusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat. Jadi Ramadan terakhir sebelum Rasulullah wafat itu Al-Quran sudah klub susunan ayatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi lucu, dan jadinya lucu kalau ada orang yang hendak minta hapus 300 ayat Al-Quran, minta dihapus, dihapus. Karena ini udah yang disebut oleh Allah dalam suratul Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madini. Agama kita sempurna, Al-Quran kita sempurna. Nah, tinggal bagi kita selaku umat yang diberikan anugerah oleh Allah berupa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim. Jadi sisa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal Al-Quran, Pak. Yang lain kan tidak bisa dinikmati lagi mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizatnya Rasulullah itu tinggal Al-Quran. Nah, tinggal kita sumbangsih kita umat Islam terhadap kelestarian, kemurnian dan menjaga, memelihara Al-Quran itu sendiri. Walaupun Allah sudah menjamin Al-Quran tidak mungkin bisa ditambahkan, bisa dikurang-kurangi, kadang mungkin bisa dipalsukan. Kalau hadis tidak ada jaminan, tapi Al-Quran tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah sudah janji dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang memeliharanya. Di samping itu, setiap negara Muslim itu punya lajnah pentasi Al-Quran. Setiap Al-Quran yang terbit dan beredar itu pasti dulu ditasih sebelum diedarkan. Nah, maka dari itu kita yakin Al-Quran selalu menjadi bacaan yang murni dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian dikaitkan dengan bulan suci Ramadan yang merupakan bulan awal turunnya Al-Quran, sehingga disebut Ramadan adalah syahrut tilawah. Ramadan adalah bulan orang banyak membaca Al-Quran. Sebab kalau di bulan Ramadan kita masih malas baca Quran, koler baca Quran, ulun yakin di bulan lain banget kolernya. Bulan Ramadan aja malas baca Quran, apalagi bulan lain. Dan Ramadan merupakan bulan keberuntungan. Bulan keberuntungan. Dalam hadis yang ulun baca di awal tadi, idza dakhala sahru Ramadan, apabila datang bulan Ramadan,
Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa gulikat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggunya, dirantainya, dipasungnya syaitan-syaitan. Wa nada munadi, lalu malaikat berseru, ya bagiyal khair halumma, wahai orang-orang ahli kebaikan, bersegeralah mendapatkan keberuntungan di bulan ini, bersegeralah mendapatkan kemenangan di bulan ini. Wa ya bagiyasyarr urqsur, wahai ahli-ahli maksiat, berhentilah. Ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan kemenangan. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan keberuntungan. Kalau ingin mendapatkan keberuntungan, ada resep yang diberikan Allah pada surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang mereka terima, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh kerugian dalam hidupnya. Berarti orang-orang yang selalu beruntung. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada 3 hal yang bisa dilakukan agar mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Dan ini kayaknya sangat pas dilakukan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yakni orang-orang yang selalu membaca kitabnya Allah. Ya, kitab Allah kita tahu ada 104. Kitab Allah itu ada 104. 100 berbentuk suhuf, kemudian 4 berbentuk kitab. Yang 4 ini Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan kita yakin hanya Al-Quran yang masih tersisa dari kitab Allah yang masih asli, tidak ada penambahan dan pengurangan. Kita percaya dan beriman dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, bukan kitab Taurat yang ada di tangan orang Yahudi sekarang. Kita percaya dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sampai 325 Masehi. Nasrani masih asli. Itu yang kita yakini. Umat Islam harus yakini itu. Begitu pula Zabur yang mereka sebut dengan Mazmur. Tetapi kita yakin hanya Zabur yang dibawa di zaman Nabi Daud. Nah, Al-Quran di samping kita yakini keaslian dan kemurniannya, juga memuat intisari dari seluruh kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang membaca Al-Quran itu sama membaca seluruh kitab-kitabnya Allah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, guru-guru kita sering membaca di bulan Ramadan ini. Kata Nabi, ada hadis menerangkan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bahkan surga itu merindukan kepada 4 golongan. Jadi bukannya orang itu yang rindu surga, tetapi surganya yang rindu. Siapa yang dirindukan surga? Talil Quran. Salah satunya adalah orang yang suka membaca Al-Quran.
Nah inilah yang kita jadikan sebagai amaliyah utama kita selain puasa Ramadan. Karena tidak ada amalan yang paling baik, tidak ada amalan yang paling afdal selain daripada membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seabdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kada ada ibadah yang paling afdal selain baca Quran. Maka jadikanlah Ramadan sebagai syahrut tilawah, bulan kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Al-Quran dibaca dan diamalkan. Kalau kita mampu setiap hari 1 juz, berarti sebulan pasti kita khatam kesempatan. Kalau bulan-bulan lain kita agak susah baca Quran. Kalau kita bercermin dengan orang-orang saleh dahulu, ada yang baca Qurannya tahajudnya tuh pakai 20 juz. Tahajudnya 20 juz, doanya kena 10 juz. Jadi sehari itu khatam. Kada kau dituruti. Ya paling kada kita adalah setiap hari. Kada kawan yang 1 juz sehari. Apa istilah sekarang, apa terkenal? One day, one zuz, ya, one day, one zuz. Sehari 1 zuz. Jadi sebulan bisa khatam Al-Quran. Nah, ya kalau kada misalnya yang namanya tilawatul Quran itu bukan hanya sekedar membaca, belajar. Itu tilawatul Quran juga. Membaca, menulis. Bahkan sekarang tren ini Ramadan ini untuk menulis Al-Quran, ya. Jadi barangkali karena ada Quran yang agak buram-buram, Pak. Nah itu tulis. Jadi seolah-olah kita yang nulis Al-Quran. Ya kulihan sejus kah sebulan itu. Jadi tangan umpat jua tilawahnya. Tangan umpat jua tilawahnya. Tangan umpat jua tilawahnya. Tangan umpat itu jadi kenangan kita. Kita bisa pernah nulis Quran. Karena Qurannya lagi sedang buram-buram. Memang cetakannya diburami supaya kita bisa melukisnya, menulisnya Al-Quran. Atau bisa kita menelaah Al-Quran. Kayak ini kan kita menelaah Al-Quran. Kita menelaah ayat 29 surah Fatir. Ini kan menelaah Al-Quran. Memahami Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Itu yang disebut tilawah di bulan Ramadan. Atau kita membaca ayat-ayat yang menurut kita paling familiar. Nah, Yasin misalnya. Yasin kan Al-Quran juga. Aku kada kawa pura aja membaca Quran, mataku sudah aku Yasin jasa saban hari. Ya baca Quran juga ngaran Yasin. Yasin apa ajar Nabi? Likulli syai'in qalba. Setiap sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jadi hati Quran itu bukan nang di surah Al-Kahfi wal yatalattab wala yushiran nabikum ahada. Baharikan hati Quran jar itulah karena Quran cetakan bahari itu biasanya wal yatalattab itu dicetak tebal besar pakai warna amplang. Ini disebut hati Quran. Padahal itu adalah nisful Quran, bukan hati Quran, tapi pertengahan Al-Quran. Dari wal yatalattab ke muka sama imbangannya wal yatalattab ke belakang Al-Quran. Makanya pertengahan Al-Quran, bukan hati Quran. Hati Quran Yasin. Hati Quran Yasin. Makanya ketika baca Yasin sama kita membaca hatinya Quran. Hatinya kan rohnya Al-Quran, rohnya Al-Quran. Hatinya Al-Quran. Pakra'u, bacalah Yasin itu inda mautakum, kata Nabi, di mayat-mayat kalian. Kan ada hadis itu. Jadi baca Yasin itu di mayat-mayat kita. Mayat itu kan orang yang sudah meninggal, baik meninggalnya hanyar
baik meninggalnya setengah hanyar, baik meninggalnya nang lawas. Ummah bapak kita nang lawas, bacakan Yasin. Itu disuruh Nabi faqra'uha inda mautakum. Dan hadis lain menerangkan kalau baca Yasin malam hari, siangnya sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Membaca Yasin siang hari, malamnya diampuni Tuhan dosa-dosanya. Yasin, hatinya Al-Quran. Dan di samping Yasin yang paling familiar apa? Suratul Fatah misalnya. Di awal Ramadan kan kita sudah baca surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah. Al-Fatah itu surah pembuka, kunci. Segala pintu kesuksesan ada pada suratul Fatah. Pintu kesehatan, pintu keberhasilan, suratul Fatah. Kalau surah Ar-Rahman, ini surah kasih sayang. Surah kasih sayang. Ini mengundang kasih sayangnya Allah. Dan orang yang rajin mengamalkan surah Ar-Rahman, dia memandang setiap orang dengan pandangan kasih sayang. Di mana jalan hendak iri, dengki sama orang marah, tidak ada. Selalu memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Ini maknanya suratul Rahman. Di samping itu, orang yang rajin membaca suratul Rahman disempurnakan Allah pemahaman fikihnya, pemahaman tauhidnya, pemahaman tasawufnya. Ini suratul Rahman. Kalau suratul Waqiah, tidak akan ditimpa kefakiran untuk selama-lamanya. Orang yang rajin baca suratul Waqiah, hidupnya kadang mau susah. Kalau surah Tabarak, ini surah yang mengundang barakah hidup. Tidak hanya barakah dalam kubur, karena fokusnya kadang-kadang orang mengatakan surah Tabarak ini surah supaya nyaman dalam kubur. Sebetulnya barakahnya tidak hanya di kubur, hidupnya selalu barakah. Barakah itu apa? Siyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah. Itu yang namanya barakah. Jadi yang disebarnya, yang ditebarnya dalam hidup hanya kebaikan-kebaikan. Ini surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Kalau surah Al-Muzammil, ini surah yang menggembirakan, menggairahkan orang bangun malam. Sebab mulai turunnya surah Al-Muzammil, malamnya surah Al-Alaq, siangnya surah Al-Muzammil turun. Ini kan urut dengan surah Al-Alaq, karena Al-Muzammil kan surah ketiga di perjalanan Nabi Al-Qalam sampai ke rumah Al-Qalam, menenduduk diselimuti oleh Siti Khadijah, turun surah Al-Muzammil. Makanya disebut Al-Muzammil, orang yang berselimut. Nah, mulai turun surah Al-Muzammil itu, Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam sampai wafat beliau. Jadi orang-orang yang rajin mengamalkan membaca surah Al-Muzammil itu kada susah bangun malamnya. Bangun malamnya kada susah. Hendak bangun jam berapa aja pasti akan dibangunkan. Karena ini maunanya surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil ayat 6 itu disebutkan Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila. Ayat ke-6-nya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan Qur'annya di tengah malam itu bacaan yang paling berkesan. Jadi habis salat malam bacalah 1-2 ayat Al-Quran, karena disebut Allah bacaan yang paling berkesan hanya bacaan sesudah kita salat malam, bacaan Al-Quran. Surah Al-Muzammil. Kalau surah Jin ini bagus juga, setiap hari dibaca surah Jin. Surah Jin itu sebelum surah Al-Muzammil. Sebelum surah Al-Muzammil.
Surah jin itu supaya hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita kada diganggunya oleh jin. Jin itu ada di mana-mana. Bahkan populasinya barangkali lebih banyak dari kita. Karena dari zaman sebelum Nabi Adam sampai sekarang jin itu kada bermatian, kecuali kenapa ya? Kayak karena bacaan-bacaan orang itu, nah itu bisa secara umum jin itu kada mati kecuali kiamat dah mati. Nah, dan setiap, kata Imam Ghazali, setiap lahir anak manusia jin bertambah juga. Nah, jadi kalau setahun 1000 manusia lahir, jin bertambah 1000 juga. Nah, itu yang dalam kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali menyebutkan jin akan bertambah kalau manusia juga bertambah. Nah, bertambah. Dan jin itu sama dengan kita, ada yang baik, ada yang kada, ada yang saleh jinnya itu, ada nang nyala, ada nang memberi apa? Memberi gembira, ada nang memberi muar, ada nang manakutani, macam-macam karena jin. Nah, supaya jangan digodanya, diganggunya, sering-sering baca surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini menerangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan jin. Jadi ketika Nabi baca Al-Qur'an, lalu jin yang dari Syam mau ke Yaman itu mendengar bacaan Quran Rasulullah, lalu berhenti singgahan mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah, lalu terjadi dialog dengan Rasulullah, lalu jin itu mengucapkan syahadat berislam. Nah, ini tempat itu terkenal sekarang dengan masjid jin. Ada kalau Bahari mengatakan masjid jin itu kalau keluar dari Babul Fatah, karena di Masjidil Haram itu ada 4 pintu utama, yang 50 lebih itu pintu-pintu tambahan. Tambahan. Yang utama cuma 4, termasuk Babul Umrah, kemudian bergeser ke kanan Babul Fatah, kemudian Babul Fahad, Babul Abdul Aziz ya, Babul Malik Abdul Aziz, kemudian Babul Fahad, kemudian tambahan sekarang babul utamanya bab Malik Abdullah dalam lama. Yang lainnya ada 52 pintu Masjidil Haram, itu pintu-pintu tambahan sesuai. Ada pintu Ali, ada pintu Hamzah dan lain sebagainya, itu ada pintu-pintu tambahan. Nah, keluar dari Babul Fatah, kita menaiki tanjakan sedikit ke kiri, naik itu, lalu ke jalan raya di sebelah kiri dari jalan raya ada masjid, itu masjid jin. Nah, orang Bahari itu orang Banjar lah, orang Banjar Bahari lah dahulu itu menyebutnya daerah Pasar Seng. Nah, orang Banjar itu tahunya tuh Pasar Seng. Pada Babul Fatah naik ke atas. Nah, ada beberapa masjid, termasuk masjid jin. Nah, jadi kalau di situ asbabun nuzul turunnya surah jin. Jadi kalau dibaca, insyaallah rumah tangga tenang, tentram. Ya intinya kalau rumah itu, orang di rumah itu suka baca Al-Quran, suka baca salawat, maka rumahnya tuh adem, ayam, tentram. Tapi kalau di rumah itu kadada orang membaca Quran, kadada orang baca salawat, maka rumahnya itu sangar. Nah, karena sangar itulah
banyak nang umpat badiam. Kenapa jadi sangar nang badiam? Bubuhan nang jin kapir, gondrowo, dedemit, hantu baranak. Itu tuh yang suka diam di rumah itu. Kalau rumah itu kada dibacaan Al-Quran, apalagi baca surah jin. Jadi surah jin, surah yang bisa menenteramkan rumah tangga kita dari gangguan makhluk di luar alam kita. Surah jin. Kalau surah Nuh, nah kalau surah Nuh ini biasanya amalan guru-guru baik. Amalan guru-guru ini surah Nuh. Jadi dakwah itu kaya apapun itu kada berpengaruh kepada mereka. Mau didengar orang atau tidak didengar orang, mau banyak jamaahnya, mau sedikit, itu kada berpengaruh. Karena Nabi Nuh diceritakan Allah dalam Al-Quran, itu dakwahnya itu kada sebanding dengan dakwah sekarang. Guru-guru sekarang kada sebanding dengan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh apa? Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tuhan, ulun sudah ceramah di hadapan kaum hamba siang malam. Falam yazidhu du'ai illa firara. Kada ada nang paasiannya, kada ada nang menurutnya, kada ada nang bertambah petunjuknya, kecuali mereka lari semua. Jadi masih untung kita ketika ceramah kada ada nang bukahan. Jalan nyaban nabi-nabi itu bukahan, Pak. Makanya penetral para juru-juru dakwah, penyeru-penyeru ke jalan Allah itu surah Nuh, surah Nuh. Kalau surah Al-Fajr itu 2 surah sebelum Wadduha, itu bagus juga. Itu Allah akan menganugerahkan nafsu yang bagus dalam hidupnya. Karena di akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dianugerahkan Allah dengan nafsu yang tenang, tentram hidupnya, kada gelisah, kada keluh kesah, karena Allah memberikan nafsu perasaan yang tenang. Bahkan ketenangan itu menjadi jaminan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah, bukan diambil rohnya, bukan dicabut rohnya, tetapi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya itu diundang, Pak. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diundang kan kada sakit tuh. Diundang, beda dengan dicabut, dicabut. Nah, makanya surah Al-Fajr. Jadi bisa kita pilih ayat-ayat yang menurut kita lebih nyaman untuk dibaca. Ya, kalau kawasabigian Al-Quran sekataman ya malah bagus. Termasuk ayatul kursi, termasuk amanar rasul, termasuk qul huwallah, termasuk qul a'udzu falaq, qul binnas. Fatihah itu adalah surah-surah yang mempunyai maunah-maunah yang juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan membeda-bedakan ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah dalam Al-Qur'an semuanya firman Allah. Derajatnya sama. Kada boleh kita memuliakan satu surah, merendahkan surah yang lain. Semua surah Al-Qur'an itu sama firman Allah. Namun ada muatan-muatan yang Rasulullah sebutkan tadi. Yasin hati Quran, kan Nabi yang menyebutkan. Surah Fatihah tamna'u ghadabur rabb, itu surah yang mampu meredam kemurkaan Allah. Suratul Ikhlas itu surah yang bisa membentengi seseorang itu dari kemunafikan. Surah Al-Falaq itu tamna'ul hasadal hasidin, mampu mencegah mendengki dan didengki orang lain. Kalau suratun Nas tamna'ul waswas, itu mampu mencegah waswas, baik waswas dari manusia, waswas dari dunia, waswas dari hawa nafsu, waswas dari syaitan. Itu surah An-Nas.
Surah An-Nas. Jadi surah-surah itu ada yang Nabi terangkan tentang keutamaannya. Bukan berarti surah-surah yang lain tidak punya keutamaan. Tidak punya keutamaan. Namun para ahli hikmah menyebutkan keutamaan itu terletak kepada khadimul ayah. Jadi setiap ayat, setiap surah itu ada khadam-khadamnya. Ada khadam-khadamnya. Surah Tabbat Yada, surah Al-Lahab itu batatai lawan kul huwallah. Itu nang mahadami, nang mangarumbungi surah kul huwallah itu lebih banyak daripada surah Al-Lahab. Itu menurut pandangan mereka. Kita kan kada melihat itu, ternyata khadamnya surah Al-Ikhlas itu banyak, sedangkan khadamnya surah Al-Lahab sedikit. Sedangkan isinya pun qul huwallahu ahad menerangkan tentang tauhid dan keesaan Allah, sedangkan surah Al-Lahab menerangkan tentang kesesatan dan kekafiran Abu Lahab dan istrinya. Itu jadi muatan-muatan tertentu yang menyebabkan Rasulullah SAW pun menerangkan tentang keutamaan dari surah tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi orang yang akan memperoleh keberuntungan dalam hidupnya tidak akan mendapatkan kerugian dalam hidupnya. Salah satunya alladzina yatluna kitaballah. Di samping wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang kedua dan yang ketiga insyaallah kita sampaikan, kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat Ramadan yang mulia, Ramadan Karim, membukakan hati kita dan keluarga kita untuk selalu membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Karena tidak ada amalan yang paling baik selain daripada membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung. Sebab Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian, orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Nang membaca dan nang malajari Al-Quran itu sama-sama disebut Nabi khairukum, orang-orang terbaik dari umatku. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, bagi ulun dan kita barataan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang ahli Quran. Ahlul Quran hum ahli. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ahli Quran adalah keluargaku, kata Nabi. Kata Allah, Allah mengatakan ahli Quran keluarga Allah. Nah, ahli Quran diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Mudah-mudahan seluruh bacaan-bacaan Quran kita yang selama ini kita lantunkan, kita baca, mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap huruf itu bernilai ibadah, setiap huruf bernilai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu sahuruf, tetapi itu sudah 3 huruf. Alif, lam dan mim itu sudah mendapatkan 3 huruf. 1 huruf bernilai kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita sabarataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.